Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari makalah yang sudah saya buat bersama teman saya, yaitu Rizka Ariska, yang berjudul Struktur Sistem Komputer. Adapun pengertian struktur sistem komputer. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari sistem komputer adalah mengolah suatu data dengan dukungan yang berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya untuk menghasilkan suatu informasi. Adapun komponen-komponen yang membangun sebuah komputer. Yang pertama, sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Contohnya yaitu seperti Microsoft Windows merupakan perkembangan dari sistem MS-DOS yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan tampilan GUI atau Graphical User Interface yang sangat bagus dan menarik. Yang kedua, Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi open source sehingga Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan lagi secara bebas oleh siapapun. Yang ketiga, Mac OS merupakan sistem operasi yang dikembangkan dan dibuat khusus oleh Apple Computer yang dikhususkan untuk Macintosh dan kompatibel dengan PC IBM. Yang keempat, Unix. Unix merupakan sistem operasi berbasis teks yang dikembangkan oleh AT&T, Bell Labs, dan didesain sebagai sistem operasi portable, multitasking, dan multi-user. Selanjutnya yaitu struktur input-output. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu interupsi input-output dan DMA. Yang pertama, interupsi input-output. Untuk memulai operasi input-output, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Yang kedua, struktur DMA, Direct Memory Access, atau disingkat dengan DMA, suatu metode penanganan input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Dan selanjutnya tentang struktur penyimpanan itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizka Ariska. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Fauzia. Sebelumnya, nama saya Rizka Ariska. Saya akan menjelaskan tentang struktur penyimpanan. Program komputer berada di memori utama, biasanya RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun, demikian hal ini tidak mungkin, karena memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan prosesor secara keseluruhan. Memori utama bersifat volatile, tidak bisa menyimpan secara permanen. Selanjutnya, stroke hierarki.
Dalam hierarki struktur, data yang sama bisa tampil dalam label yang berbeda dari sistem penyimpanan. Sebagai contoh, integer A berlokasi pada bekas B yang ditambahkan 1, dengan asumsi bekas B terletak pada magnetic disk. Operasi penambahan diproses dengan pertama kali mengeluarkan operasi I/O untuk menduplikat disk blok pada A yang terletak pada memori utama. Selanjutnya, proteksi perangkat keras. Sistem komputer terlebih dahulu berjenis programmer operated system. Ketika komputer dioperasionalkan dalam konsol mereka, pengguna harus melengkapi sistem terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah sistem operasi lahir, maka hal tersebut diambil alih oleh sistem operasi. Sebagai contoh, pada monitor yang proses I/O sudah diambil alih oleh sistem operasi, padahal dahulu hal ini dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, kesimpulan. Komputer adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kami tentang struktur sistem komputer. Jika penjelasan kami kurang jelas atau sulit untuk dipahami, kami minta maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.